Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tips dan trik menggunakan indikator trading MACD atau Moving Average Convergence Divergence ya. Gimana sih cara menggunakannya? Jadi teman-teman bisa lihat di bawah sini adalah indikator MACD dan di atas ini adalah grafik harga. Kalau kita lihat di indikator MACD di sini terdiri dari garis warna biru dan juga garis warna orange. Artinya apa sih? Jadi yang garis warna biru ini adalah garis MACD dan kalau garis yang warna orange ini adalah garis signal. Gunanya untuk apa? Jadi cara paling gampang menggunakannya adalah jika dia terjadi crossover. Seperti ini nih. Kalau kita lihat di sini dan di sini ya. Nah, ini ada crossover. Kalau gini MACD-nya ada di atas dan orange ada di bawah atau signalnya di bawah, itu adalah bullish trend. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya naik. Nah, habis ini kita lanjut ke part 2 ya. Kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Thank you. Halo teman-teman, balik lagi kita ke part 2 dari sesi tips dan trik menggunakan indikator MACD ya atau Moving Average Convergence Divergence. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada crossover antara garis biru MACD dan garis orange ini garis signal. Jadi aturannya gampang banget. Kalau misalnya MACD line cross signal line itu MACD-nya ada di atas dan signalnya ada di bawah, artinya trennya sudah berubah menjadi bullish. Sama halnya seperti yang ini ya, dimana MACD-nya itu cross dengan signal line. Ya, jadi MACD-nya di bawah dan signal line-nya di atas. Kalau seperti ini berarti trennya itu jadi bearish. Nah, ini seperti ini dia sedang turun ya. Jadi itu adalah salah satu tips dan trik yang paling gampang untuk menggunakan MACD. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi yang jauh lebih instan dan jauh lebih cepat. Nah, jadi kita akan lanjut di part 3 dan jangan lupa subscribe kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini. Bye-bye. Halo teman-teman, lanjut lagi di part 3 tips dan trik menggunakan indikator trading Moving Average Convergence Divergence ya. Nah, jadi sebelumnya kita udah belajar kalau kita melihat crossover yang seperti ini, garis MACD-nya di atas dan garis orange di bawah, itu menandakan akan terjadi bullish trend ya, jadi dia naik. Kalau dia crossnya terbalik seperti ini, garis MACD-nya di bawah dan garis orange itu di atas, yang terjadi adalah bearish trend. Jadi kita lihat di sini turun. Ada nggak sih cara cepatnya kok untuk melakukan analisa ini tanpa kita harus melihat itu? Sebenarnya ada. Jadi kita bisa pakai MACD strategi ya, dimana di TradingView itu kita bisa cari MACD strategi seperti ini ya, tinggal diketik aja. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ketika terjadi crossover langsung tahu ada signal buy seperti ini. Kita langsung aja melakukan pembelian di sini dan lakukan take profit ketika si cross satu lagi terjadi nih seperti ini. Signal sell muncul langsung TP. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kita akan lanjutkan contoh berikutnya di part 4 ya. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke tips dan trik menggunakan indikator trading MACD atau Moving Average Convergence Divergence di TradingView. Ini part 4 dan part yang terakhir ya. Jadi kita sudah belajar sampai menggunakan MACD strategi ini ya. Jadi kita udah tahu kalau misalnya terjadi crossing itu kita lakukan sell seperti ini. Kalau garis biru di atas, garis orange di bawah ya. Kalau misalnya dia kebalik, jadi garis biru di atas, sell di bawah, itu kita lakukan buy ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung bisa langsung menggunakan MACD strategi di mana dia akan muncul ketika terjadi crossover seperti ini tuh. Kalau kita lihat di sini kita langsung tahu kapan harus buy, kapan harus sell tanpa melihat MACD-nya. Ini adalah salah satu jurus paling gampang tips dan trik di TradingView ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah, nih kalau misalnya sell, kita sell di sini nih, sell. Walaupun dia agak naik dulu, tapi dia akhirnya ujung-ujungnya turun juga. Ketika dia terjadi crossover lagi, dia langsung naik seperti ini. Oke, kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawahnya. Saya tunggu di kelas nanti. Cara gampang menggunakan indikator trading MACD untuk memprediksi arah market part 1.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bawah grafik ada grafik atau indikator trading MACD. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada garis berwarna orange, itu artinya adalah garis sinyal, dan garis biru ini adalah garis MACD. Dari garis-garis ini jika kita kurangi akan membentuk histogram yang warna hijau dan merah ini. Nah, apa artinya histogram berwarna hijau? Nah, kalau kita lihat area yang dibatasi oleh histogram berwarna hijau ini, kita bisa melihat kalau trennya sedang naik ya. Jadi artinya kita bisa simpulkan bahwa trennya sedang bullish. Kalau kita lihat yang berikutnya juga sama ya. Nah, kita lihat di sini trennya sedang bullish juga. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini yang dibatasi oleh warna merah, trennya sedang bearish ya. Di kanan juga sedang bearish. Artinya kalau yang warna merah adalah bearish, yang warna hijau adalah bullish. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading MACD part 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang indikator MACD, nah sekarang kita pelajari cara pemakaiannya di market. Untuk pemakaian di market, kita harus lihat dulu trennya. Trennya sedang ke arah bawah atau kita sebut sebagai bearish ya, karena sedang mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat trennya sedang bearish, artinya kita harus melakukan short atau sell. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah benar trennya sedang bearish, tren besarnya kita lihat di garis MACD-nya. Nah, kalau garis MACD-nya ini ada di bawah 0, ya, garis 0-nya kan di sini, dia ada di sini di bawah, artinya tren besarnya juga sedang bearish. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan MACD ini untuk melakukan open posisi di warna merah ya. Ketika histogramnya warna merah, kita bisa melakukan open sell, dan ketika open sell kita bisa mendapatkan cuan banyak. Mantap juga di sini ya. Nah, dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading MACD untuk memprediksi arah market part 3. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu ya melihat trennya itu sedang bearish dan juga kita harus melakukan short atau sell. Nah, pertanyaannya di manakah tepatnya kita harus melakukan short atau sell? Ya. Nah, kita pertama bisa lihat dulu ya, ketika si histogramnya mulai mengecil dan juga garis biru dan juga garis orange ini sudah mulai bersentuhan. Artinya kalau seperti ini, dia sudah akan mulai melakukan perubahan tren ya. Kita bisa lihat di sini. Tren histogramnya semakin mengecil, kedua dia sudah mulai beririsan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini saatnya melakukan sell. Ya, mengikuti tren besarnya, dan karena juga garis biru dan garis orange-nya ada di bawah. Nah, jadi gampang banget kan? Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading MACD untuk memprediksi arah market. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan MACD ketika trennya sedang turun, sekarang kita gunakan sebaliknya ya, ketika trennya sedang naik atau bisa kita sebut bullish, di mana kita dianjurkan untuk melakukan long atau buy dan menghindari sell atau short. Nah, untuk mengkonfirmasinya dengan MACD apakah trennya benar sedang naik adalah si garis sinyal dan juga MACD-nya sudah di atas 0 ya, sudah ke atas nih, kelihatan banget. Nah, setelah itu kita tinggal lihat histogramnya. Kita manfaatkan histogram yang berwarna hijau ya, karena ketika berwarna hijau artinya trennya sedang naik. Nah, misalnya kita lihat dua kasus ini ya. Nah, kasus yang pertama kelihatan banget kalau trennya sedang naik dan kita bisa melakukan pembelian di sana. Ini juga sama ya. Ketika dia sudah mulai hijau dan juga terjadi golden cross di sini, kita bisa memanfaatkan pembelian. Dan itulah